Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika ya, kelas 7 sama Ibu Haifa. Oke, kali ini pembahasannya adalah tentang operasi himpunan. Jadi, selain bilangan, himpunan juga dioperasikan loh ya. Apa aja sih operasi himpunan? Kita lihat ya. Dan ini adalah materi terakhir dari himpunan. Jadi nanti setelah materi ini kalian simak baik-baik materinya, karena CBT-nya itu CBT ulangan harian bab 2 ya, termasuk dengan materi ini. Yang pertama ada irisan atau intersection dan gabungan atau union. Ingat ya, ini operasi yang pertama dan yang kedua, yaitu 1 irisan ya, 2 gabungan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana caranya irisan dan bagaimana cara gabungannya. Lihat di tabel. Perhatikan yang nomor 1. Di sini ada himpunan semesta, isinya 1 sampai 9. Kemudian himpunan A isinya 1 2 3. Himpunan B anggotanya ya, anggota atau isi boleh. Anggotanya 4 5 6. Nah, perhatikan di sini ada info lagi. A itu saling asing atau disjoin dengan B. Artinya saling asing atau disjoin itu anggota dari himpunan A itu tidak ada yang sama sekali ya, tidak ada yang sama satupun dengan anggota yang ada di himpunan B. Lihat ini, bedakan anggotanya. Nah, ini namanya saling asing atau disjoin. Kalau di diagram Venn, dua himpunan yang saling asing atau disjoin itu gini gambarnya, terpisah ya. Karena kenapa? Karena nggak ada yang sama. Nah, perhatikan, ini diagram Venn dari himpunan ini. Ada persegi panjangnya, himpunan A-nya 1 2 3, himpunan B-nya 4 5 6. Berarti sisanya di luar 7 8 9 dan semuanya itu termasuk himpunan semesta. Jelas ya? Nah, sekarang irisannya. Irisan itu, nih, irisan atau intersection itu lambangnya seperti ini ya. Lihat, U kebalik itu. Ini namanya irisan. Ya, ingat-ingat. Ini adalah irisan. Kalau gabungan itu U ke atas, gini. U ke atas itu gabungan, union nih. Karena gabungan itu dari kata union nih, kita ambil huruf U aja di depan. Kalau gabungan berarti yang ke atas ya. Jadi kalau irisan berarti yang ke bawah. Ingat-ingat ya. Ini soalnya tandanya begini. Dan kalian jangan lupa yang kemarin itu ada yang tandanya seperti ini. Ini namanya apa? Ya, ini namanya himpunan bagian yang ini. Ini himpunan bagian, ini irisan, ini gabungan ya. A irisan B. Lihat, kalau irisan itu, nih ibu kasih tahu kata kuncinya. Irisan itu berarti kita cari yang sama. Yang sama itu berarti yang anggotanya ada di A dan ada juga di B. Ya, itu namanya irisan. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak yang anggotanya sama antara A dan B? Nggak ada, Bu. Iya, nggak ada ya. Karena A dan B itu kan anggotanya beda-beda, dia saling asing, saling disjoin. Karena nggak ada yang sama, maka A irisan B jawabannya adalah himpunan kosong. Karena nggak ada, ya. Jadi kalau nggak ada di dalam himpunan, kalau misalnya ibu tanya, ini A irisan B ada nggak? Nggak ada, Bu. Berarti jawabannya apa? Himpunan kosong, ya. Terus kalau A gabungan B, A gabungan B. Ibu mau tanya, kalau misalnya kalian lagi tatap muka kelas 7 dan kelas 8, terus ada yang pengumuman gini. Kelas 7 gabung sama kelas 8, datang di lapangan gitu. Kira-kira yang datang kelas berapa? Iya, kelas 7 dan kelas 8 karena gabungan. Nah, sama seperti definisi gabungan dalam himpunan. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B, maka hasilnya adalah himpunan semua yang ada di A dan yang ada di B. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya gabungan ya. Kemudian yang kedua,
kalau keadaannya seperti ini, lihat. Ini ada himpunan semesta sampai 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 4, 5, 6. Di sini ada himpunan A berpotongan atau intersected dengan B. Artinya ada yang sama anggotanya. Apa aja? Coba lihat. Di A sama yang B, yang anggotanya sama angka berapa? Iya, angka 4 ya. Di A ada 4, di B pun ada 4. Nah, ketika ada yang seperti ini, maka diagram Venn-nya beririsan seperti ini. Ya, ini kan Ibu udah bahas nih yang diagram Venn kemarin, ya, gimana kalau ada anggotanya yang sama. Artinya ada yang di tengah seperti ini, angka 4, karena angka 4 itu masuk ke himpunan A, 4 juga masuk ke himpunan B. Oke? Nah, berarti A irisan B itu yang sama, yaitu 4. Jadi tulis himpunan 4. Sedangkan A gabungan B berarti semuanya. Ya. Nih, kalau Ibu mau diarsir, kalau irisan itu yang ini, yang tengah. Ini irisan. Ya. Kalau misalnya gabungan, itu nanti semua. Ini gabungan. Jadi semua anggota A dan anggota B ditulis. Itu kalau gabungan. Gampang ya. Jadi kalau A gabungan B, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang yang ketiga, lihat kondisinya seperti ini. Ada S, himpunan S 1 sampai 9 tetap ya. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kasusnya adalah himpunan A itu termasuk himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena anggota himpunan A semuanya ada di himpunan B. Ya. Himpunan bagian itu kata lainnya adalah subset. Atau bahasa ilmiahnya subset. Nah, jadi kalian kalau dengar kata subset, nanti ketika kuliah itu makanya subset, ya. Itu adalah himpunan bagian. Nah, kalau seperti ini berarti diagram P-nya begini, lihat. Jadi himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Ya, karena itu adalah termasuk himpunan bagiannya. Maka irisannya, perhatikan kalau gini, kalau A itu yang ini ya, A itu adalah himpunan bagian B. Kalau A himpunan bagian B, maka kan A irisan B itu kan berarti yang samanya 1, 2, 3 kan? Iya. Jadi A irisan B adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu apa? Himpunan apa? Himpunan A. Lihat nih, anggotanya kan 1, 2, 3. Berarti sama kayak himpunan A, ya kan? Jadi kalau A adalah himpunan bagian dari B, maka A irisan B itu sama dengan himpunan A. Jawabannya. Karena himpunan A itu isinya 1, 2, 3. Ya. Sedangkan kalau A gabungan B, lihat, kalau A gabungan B kan berarti semuanya kan yang ada di sini ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu isinya adalah B. Kenapa? Karena semua yang ada di sini adalah anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat sama kan? Jadi ada dua teori di sini nih. Ketika A adalah himpunan bagian dari B, maka A irisan B adalah A dan A gabungan B adalah B. Ya. Kemudian yang keempat, di sini ada himpunan semesta sampai 9, kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, isinya B-nya sama. Artinya A itu himpunan A sama dengan himpunan B. Berarti kan cuma satu di sini lingkarannya karena sama, cuma namanya ada dua, A dan B. Maka apa? Ketika himpunannya sama, ya, ketika A sama dengan B, maka A irisan B itu bisa A, bisa B. Karena sama semua kan, 1, 2, 3, 4. Sedangkan A gabungan B 1, 2, 3, 4 juga. A sama B sama. Jadi isinya boleh A sama dengan B, A gabungan B sama dengan A sama dengan B. Ini maksudnya himpunannya ya. Himpunan A anggotanya ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke? Jadi itu adalah irisan dan gabungan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu selisih atau difference dan komplement yang bukan anggota komplement itu. Perhatikan, kita lihat kondisi yang nomor 1 di sini. Ada himpunan semesta
yaitu 1 sampai 9. A-nya 1 2 3, B-nya 4 5 6 ya. Ingat kalau anggotanya beda itu namanya saling asing atau disjoin. Beda seperti ini ya diagramnya nih. Perhatikan kalau anggotanya beda. Sekarang yang pertama komplement. Komplement itu kalian lihat di sini seperti ini. A komplement, berarti A di sini tulis C pangkat C ya. Jadi A komplement itu berarti yang bukan anggota A. Berarti kalau bukan anggota A, kita tutup A-nya, Jadi yang bukan anggota A, maka di sini yang tidak ditutup kita sebutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Sekarang kalau B komplement berarti yang bukan anggota B, maka kita B-nya yang ditutup. Jadi isinya 1, 2, 3, 7, 8, 9 ya. Ingat ya, itu kalau komplement. Jadi kalau komplement itu yang bukan anggota. Kalau A komplement berarti bukan anggota himpunan A, berarti selain itu sebutkan. Kalau B komplement berarti yang bukan anggota himpunan B, sebutkan selain itu. Oke? Sekarang kalau selisih A dikurangi B ya. Beda, lihat sini. Himpunan A dikurangi himpunan B. Kalau himpunan B dikurangi himpunan A. Sekarang sini, A dikurangi himpunan B. Berarti kita hilangkan yang B-nya. Karena diambil kan. Kita ambil B-nya ya. Karena diambil, dikurangi. Itu sama kan selisih kan diambil kan. Iya, kita ambil B-nya, hilang. Sisanya berapa? 1, 2, 3. Tapi kalau B dikurangi A, berarti B kita ambil A-nya, hilangkan A-nya. Sisa berapa? 4, 5, 6. Gitu ya. Beda, awas jangan disamakan itu A dikurangi B dan B dikurangi A. Kemudian yang kedua, ketika ada A saling berpotongan, maaf ini kurang 1 ya, di sini harusnya 4. Ada 4-nya. Nah, karena di sini ada anggotanya yang sama 1, yaitu 4, angka 4. Nah, di sini ada A berpotongan atau intersected dengan B, yaitu ada yang anggotanya sama. Angka berapa? Ya, ada angka 4. Nah, ketika A komplement, berarti yang bukan anggota A ini 4 termasuk hilang, karena dia masuk anggota A. Sehingga sisanya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement, berarti B-nya yang kita hilangkan. Sisanya 1, 2, 3, 8, 9. Kalau A dikurangi B, kita ambil B-nya semua, sisa 1, 2, 3. Nah, ini bedanya. Perhatikan, bedanya komplement sama selisih. Kalau komplement itu kan yang bukan anggota ya. Berarti ketika A komplement, maka kita hilangkan yang anggotanya A. Himpunan semestanya masuk. Nih, 8, 9-nya masuk. Tapi kalau A dikurangi B, itu kita hanya fokus di himpunan A dan di himpunan B. Himpunan semesta tidak usah kita pikirin kalau selisih gitu ya. Ketika A dikurangi B, ya udah berarti B-nya kita ambil. Sisa apa ya di A? 1, 2, 3. 4-nya keambil ya, karena dia masuk ke himpunan B. Kalau B dikurangi A, berarti kita ambil A-nya, karena dikurangi A. A-nya diambil. Sisa apa? 5, 6, 7. Ya, jelas ya? Gampang ya? Oke, sekarang yang ketiga, ketika himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan B. Nih, kayak gini diagramnya. Maka A komplement, berarti kita tinggal hilangkan aja nih yang A-nya. Sisanya apa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement berarti semuanya hilang di sini. Sisa yang sisa yang semestanya, himpunan semestanya yaitu 7, 8, 9 ya. Jadi kalau B-nya yang hilang, kalau ada subset A-nya hilang juga karena dia termasuk di dalam anggota himpunan B. Sekarang kita lihat di sini A dikurangi B. Ini kan A, B-nya segini. Kalau B dikurangi berarti kan ke bawah semua tuh, yang himpunan A-nya juga kehapus karena itu termasuk anggota B. Maka jawabannya adalah himpunan kosong karena jawabannya nggak ada kan. Jadi jawabannya himpunan kosong. Tapi kalau B dikurangi A berarti kita hapus aja yang bagian A-nya. Sisanya apa? 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini tanda-tandanya. Oke, jelas ya. Nah, kita lihat lagi kondisi yang terakhir. Di sini kalau A-nya sama dengan B, maka A komplement sama B komplement isinya sama. Kenapa? Karena
A komplement itu sama dengan B komplement, karena sama kan himpunannya juga. Jadi jawabannya yang semestanya aja 5, 6, 7, 8, 9. Terus kalau A dikurangi B, karena sama-sama anggotanya, ketika A dikurangi B berarti sama, diambil semua sepaket, jawabannya himpunan kosong. Begitupun dengan B dikurangi A, jawabannya himpunan kosong karena sama-sama diambil semua ya. Jelas ya, paham ya? Nah, coba sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan di sini. Diketahui himpunan A itu isinya anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selidiki apakah, lihat sini, A himpunan bagian B. Bagaimana hubungan A irisan B dengan himpunan A? Ya. Dengarkan baik-baik. Perhatikan. A ada anggotanya 1, 2, 3, 5, 7. B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita selidiki apakah himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Kalau dari anggota kita bisa lihat, iya Bu, betul itu himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Semua anggota A ada di anggota B. Iya. Sekarang kita lihat ya, kita seperti itu, betul. Cara penunjukannya, cara nulisnya gini. Ya, 1 anggota A. Tulis, ini namanya anggota, kan dulu pernah Ibu kasih tahu ya, 1 anggota A. 1 dan 1 juga anggota B. 3 anggota A dan 3 juga anggota B. 5 anggota A dan 5 anggota B. 7 anggota A dan 7 juga anggota B. Nah, karena seluruh anggota himpunan A adalah anggota himpunan B, maka betul A adalah himpunan bagian dari B, gitu ya. Jadi ini cara menarasikannya, cara menulisnya seperti ini, oke? Sekarang hubungan antara A irisan B dengan himpunan A. Jadi, kalau irisan itu kan berarti yang sama ya. Artinya himpunan A itu sama kan? Ada sama semua dengan himpunan B ya. Karena 1 anggota A dan 1 anggota B, 3 anggota A dan 3 anggota B, 5 anggota A dan 5 anggota B, 7 anggota A dan 7 anggota B. Berarti kan A irisan B itu yang samanya apa? 1, 3, 5, 7. Sedangkan 1, 3, 5, 7 itu adalah himpunan A. Ternyata jadinya A irisan B itu hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Karena hasilnya kan 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 itu adalah anggota himpunan A. Gitu ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa misalkan ada himpunan A dan himpunan B, yang kedua himpunan itu adalah bukan himpunan kosong, dan jika A-nya adalah himpunan bagian dari B, maka A irisan B itu adalah himpunan A. Jawabannya. Oke, yang kedua contoh soalnya. Yang kedua, lihat sini. Dalam suatu kelas ada 35 siswa. Ingat-ingat ya. Di kelas itu ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 tidak suka dua-duanya. Sekarang kita gambar diagram Venn-nya. Terus pertanyaannya, berapa siswa yang suka makan soto dan makan bakso? Berarti yang suka makan keduanya. Oke. Lihat di sini. Lihat paling atas dulu. Kan itu himpunan semestanya, kita anggap himpunan semesta itu satu kelas ya. Adalah jumlahnya berapa? 35. Yang suka makan soto 22 orang, yang suka makan bakso 15 orang. Sedangkan yang suka makan keduanya kita anggap himpunan C itu X. Kita nggak tahu ada berapa, ya kan? Karena ini yang ditanyakan. Nah, karena suka makan yang keduanya berarti kan ini adalah yang sama antara soto dan bakso, karena sama-sama suka soto, sama-sama suka bakso, maka itu irisan. Itu adalah sebuah irisan. Jadi A irisan B itu adalah X. Dan ada lagi yang nggak suka keduanya, nggak suka bakso, nggak suka soto, ada 3 orang. Kalau kita gambar seperti ini, lihat. Ini A adalah yang suka bakso, ya. B adalah yang suka soto. Kebalik ya. A suka soto, B suka bakso. Dan di sini X ini adalah yang suka keduanya. Di luar sini harusnya ada angka 3. Yaitu yang nggak suka bakso dan nggak suka soto. Nah, Ibu tulis di sini X.
Yang suka soto kan itu ada 22 ya. Di sini ada di sini 22 dikurangi X. Kenapa dikurangi X? Karena X-nya itu sudah ada di sini. Jadi kan harusnya segini. 1A itu kan 22 harusnya. Tapi di sini udah ada X. Jadi yang sisanya berarti 22 dikurangi X, gitu ya. Begitupun dengan yang bakso. Nah, di sini kan semuanya harusnya 15. Tapi di sini udah ada X. Jadi di sininya adalah 15 dikurangi X. Ya. Oke, di sini tulisnya X dikurangi 15. Nah, sekarang kita lihat banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso. Itu kita semestanya ya, berarti kan ini 22 dikurangi X ditambah X ya, ditambah 15 dikurangi X. Nah, ini benar kan 15, bukan X dikurangi 15, tapi 15 dikurangi X. Ya. Karena yang sukanya 15 dikurangi X yang ini ya. Ditambah 3, itu yang nggak suka keduanya. Nah, tinggal kita lihat di sini. Ini kan dikurangi X, ini ditambah X kan, artinya hilang, dia habis karena negatif dan positif. Kayak negatif 1 ditambah 1 itu habis ya. Tinggal 22 ditambah 15 ditambah X ditambah 3. Ini bukan ditambah ya, tapi dikurangi. Karena sisanya dikurangi yang ini. Oke, 22 tambah 15 ditambah 3 itu hasilnya 40. 40 dikurangi X. Nah, 35 sama dengan 40 dikurangi X. Tinggal kita pindahkan X-nya ke sebelah sini. Tadinya negatif jadi positif. X sama dengan 40. 35-nya pindah ke sini. Tadinya negatif jadi positif. Karena dia pindah ruas ya. 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang suka soto dan bakso adalah 5 siswa. Oke? Bingung? Gak apa-apa. Semangat. Tetap semangat walaupun bingung ya. Oke, yang selanjutnya ini soal, perhatikan di sini ada himpunan semesta, bilangan cacah kurang dari 11. Nah, Ibu udah tulis di sini. Kalau bilangan cacah kurang dari 11 berarti mulainya dari angka 0 ya. Karena kurang dari 11 berarti sampai angka 10. Kemudian yang himpunan A, perhatikan X sedemikian sehingga X anggota P dan X kurang dari 10. P itu bilangan prima. Berarti kita mulai dari angka 2 ya, bilangan prima. 2, 3, 5, 7 ya. Oke. Dan yang B-nya 5, 7, 9. Perhatikan A komplement. Berarti kalau A komplement itu kalau A komplement berarti yang bukan anggota A. Kita hilangkan anggota A-nya ya. Karena ini semua ada di himpunan semesta. Lihat, himpunan A kan himpunan semesta, B juga di himpunan semesta kan. Kita lihat himpunan semestanya aja, lihat di sini. Kita hilangkan yang himpunan A, 2, 3, 5, 7. Hilangkan 2, 3, 5, 7. Berarti sisanya berapa? 0, terus 1, terus 4, terus 6 ya. 6, terus 8, kemudian 9, kemudian 10. Nah, ini A komplement. Sekarang kalau B komplement berarti kalau B komplement itu yang selain 5, 7, 9 ya. Berarti apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Oke. Terus lihat di sini ya. Di sini ada A irisan B ya, komplement. Pertama yang dalam kurangnya dulu. A irisan B berarti yang sama. Yang sama itu apa? Coba di antara A dan B. Ya. Kita tulis dulu di sini. A irisan B dulu. Kita hitung, oke. Berarti yang sama itu apa? Irisannya yang sama apa? Yang sama 5, 7. 5, 7. Berarti A irisan B itu hasilnya 5 dan
7. Nah, dikomplemenkan berarti yang bukan 5 dan 7 sebutkan ya. Yang bukan 5 dan 7 berarti apa? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Berarti itu A irisan B komplement. Kayak gitu, gampang ya. Nah, karena ini nggak muat, Ibu kasih tahu caranya aja. Kalian bisa ngisi sendiri di buku sebagai latihan mandiri ya. Perhatikan yang D. Ikuti petunjuk Ibu biar kalian bisa nanti. Ini kan A gabungan B. Berarti pertama kita gabungkan dulu A dan B-nya. Ya. Setelah digabungkan, maka hasilnya itu karena di sini komplement yang bukan gabungan tersebut. Contoh di sini lihat nih. A gabungan B berarti kan 2, 3, 5, 7, 9. Karena komplement berarti cari anggota yang bukan 3, 5, 7, 9 gitu ya. Terus yang ini karena ada seperti ini operasinya, kalian kerjakan dulu yang dalam kurung ini ya. A gabungan B komplement, kan tadi kita udah cari yang D ya, udah tahu hasilnya. Nah, nanti A itu himpunan A diiriskan dengan hasil yang ini. Cari yang samanya yang mana ya. Ini juga sama. B komplement, cari yang bukan B apa aja. Kemudian A gabungan B apa aja. Nah, setelah itu diiriskan berarti cari yang sama ya. Yang ini juga sama nih. Ini udah ada di yang poin D. Udah ada hasilnya. Kemudian yang ini maaf, ya ini poin D, ini poin D. Ya, udah sama. Ini kalau ada dua himpunan yang sama, berarti kalau diirisin gimana hasilnya? Oke. Kalau yang H ini ada A komplement dulu, cari A komplementnya, kemudian diiriskan, cari yang sama dengan himpunan B, kemudian nanti hasilnya dikomplementkan lagi. Jadi hasilnya itu cari yang bukan hasil dari ini ya. Setelah itu digabung dengan hasil ini. Ini juga sama nih. Jadi cari B komplementnya dulu, B komplement cari yang bukan anggota B, digabungkan dengan A, udah ada hasilnya. Karena ininya komplement, cari yang bukan anggota itu. Maka itulah hasil dari ini. Kemudian gabungkan dengan hasil yang ini. Gitu ya. Rada ribet, tapi sebenarnya ini menarik loh. Kalau kalian mau usaha mah. Kalau kalian mau berusaha, tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalian pasti bisa, Ibu yakin. Oke, itulah terakhir materi dari Ibu tentang operasi himpunan. Semoga kalian paham. Sayang sekali kita tidak bisa tatap muka ya, karena sekarang bagian kelas 9. Tetap semangat, harus selalu berusaha. Karena kalau kalian berusaha pasti bisa. Allah akan terus memberikan jalan kepada orang yang mau berusaha. Bukan orang yang malas, bukan orang yang tidur aja, bukan orang yang gak mau ngerjain tugas, bukan orang yang malas, bukan ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.